Hai Baking Lovers, jumpa lagi dengan saya Leni Wijaya. Kali ini kita akan sama-sama membuat keju gondrong classic cake gitu ya. Jadi kita bikin cake, kalau orang dulu nyebutnya kue tart gitu ya, kue tart nyebutnya. Kenapa? Karena dipoles dengan krim, terus kemudian dihias. Nah kali ini kita mau hiasnya dengan keju cheddar gitu yang kita parut panjang. Tampilannya nanti jadi cantik gitu ya. Terus lalu kemudian untuk bagian topping atau atasnya itu bisa dihias sesuai dengan selera masing-masing, misalnya dengan aneka buah gitu ya, atau bisa juga misalnya dengan potongan keju gitu, atau dengan krim juga bisa gitu ya. Nah keistimewaan dari cake ini adalah hampir semua usia itu suka dengan cake ini. Lalu kemudian untuk kita orang Indonesia gitu ya, biasanya cake ini menjadi salah satu cake favorit itu karena selain dari proses pembuatannya yang sederhana, rasanya juga kalau menurut saya enak tapi light gitu ya, nggak terlalu berat gitu. Kenapa? Karena kita akan menggunakan polesan krim yang ringan gitu ya, yang ringan. Oke, nah sekarang kita akan mulai cek dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan. Nah kali ini kita akan membuat resep sponge cake yang sangat simple gitu ya. Jadi yang sistemnya orang bilang itu all in one gitu. Nah all in one tuh apa sih? Nah buat yang pemula ini sangat mudah sekali gitu. Harusnya dijamin anti gagal, tapi juga enak ya. Nah kita mulai seperti biasa. Saya udah kelompokkan bahannya untuk memudahkan baking lovers membuat di rumah. Yang pertama siapkan telur ya, telur utuh. Lalu kemudian siapkan bahan B. Nah bahan B nya ini sudah ditimbang nih. Ini terdiri dari terigu protein rendah, kemudian maizena, susu bubuk full cream, lalu kemudian gula halus, dan kemudian untuk pelembut ya dan pengental adonannya kita gunakan emulsifier. Nah cake emulsifier yang saya pakai kali ini adalah SP. Jika tidak ada bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Kemudian untuk pelembabnya ya. Nah ini bahan cairnya kita gunakan butter yang sudah dilelehkan dan sudah dicampur dengan vanila pasta serta susu UHT dengan timbangan sesuai yang ada di resep. Yuk sekarang kita akan mulai membuatnya. Oke, nah ini kita boleh masukkan dulu bahan-bahan kering yang sudah kita timbang dan sudah diayak tentunya. Kalau bahan-bahan keringnya sudah masuk, lalu kita masukkan telurnya. Nah ini kita aduk dulu sebentar supaya semua bahan tepungnya itu kebalut ya dengan telur, sehingga nanti saat kita mixer nggak banyak bahan kering yang berterbangan. Oke. Nah ini udah kebalut, speed 1 dulu. Nah ini sudah tercampur semua. Sekarang kita mixer dengan speed tinggi ya, sampai adonannya berjejak. Nah baking lovers, biasanya saat kita mixer adonan itu kan bahan-bahannya tuh suka ada yang nempel-nempel di pinggir wadah gitu ya, yang nggak terkocok dengan baik. Nah nggak usah takut, apalagi kalau kita menggunakan ini ya, misalnya SP atau emulsifier ini. Nah dibersihkan dulu pinggirnya supaya semua bahannya bisa teraduk dengan baik, dengan rata gitu ya. Oke, nah sekarang baru kita mixer lagi sampai kaku berjejak.
adonan kita sudah bercicak. Nah, cara ngeceknya adalah ini, angkat adonannya lalu kemudian kita buat garis pita gitu ya. Nah, jika adonannya ini bertahan gitu ya, nggak langsung tenggelam, misalnya dalam 7 detik gitu ya, 10 detik, nah berarti ini udah cukup bagus gitu ya, udah adonannya udah kental, udah bercicak. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah bisa mencampur adonan telur kita dengan butter yang sudah kita lelehkan. Oke, nah sekarang kita akan campur butternya ya. Ini butter yang sudah dilelehkan ya, butter boleh, margarin boleh. Nah, ini yang sudah dilelehkan dan sudah ditambahkan dengan susu UHT dan vanila pasta. Nah, ini diaduk balik sampai tidak ada lagi bahan cair yang mengendap di dasar wadah pengaduk. Nah, ini sudah tercampur rata ya, tidak ada lagi bahan cair yang mengendap di dasar adonan. Nah, sekarang kita akan tuang adonan kita ke dalam loyang yang sudah kita beri alas baking paper. Oke, kita siapkan 3 loyang dengan ukuran yang sama ya. Nah, ini ukurannya diameter 16 cm, kemudian kita alasi dengan baking paper. Lalu kemudian jangan lupa pinggir loyangnya ya, tepinya ini kelilingnya sudah kita oles dengan shortening ya, atau butter atau margarin juga boleh. Sekarang kita akan bagi adonan menjadi 3 bagian sama banyak. Oke, nah adonan yang sudah kita bagi ini akan segera kita panggang. Nah, sebelumnya jangan lupa diketruk dulu untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Ya, pastikan oven yang akan kita gunakan sudah kita panaskan sesuai dengan suhu yang ada di resep. Oke, cake sudah siap untuk dipanggang. Untuk membuat krim olesannya, nah kita siapkan butter, masukkan butter ke dalam wadah pengaduk. Jangan lupa butternya sudah dimasukkan dulu ke dalam freezer selama 10 menit, lalu kita potong-potong. Kemudian kita tambahkan dengan icing sugar, lalu kemudian kita siapkan whipped cream. Nah, sekarang kita akan membuat whipping cream untuk cake keju gondrong kita. Nah, kita akan mixer dulu whipped cream kita. Jangan lupa whipnya harus cair tapi dingin. Kita whip ya. Kini kita mixer sampai setengah mengembang gitu ya. Oke, nah whipnya sudah cukup. Sekarang kita mixer butter yang sudah kita potong-potong.
mixer butternya sampai mengembang. Oke, butter kita sudah lembut. Sekarang kita masukkan whip ke dalamnya ya. Kita aduk rata. Oke, nah kita mixer dengan speed 1 sampai rata. Butter sudah siap untuk kita gunakan. Oke, cake kita sudah matang. Sekarang kita akan keluarkan. Nah, jangan lupa baking lovers, kalau cake-nya sudah matang tuh ya, kalau untuk spong, nah dihentak gitu. Tujuannya supaya cake-nya enggak menyusut di dalam loyang gitu ya. Nah, ini baru kita keluarkan cake-nya. Cake-nya lembut sekali. Oke, cake yang sudah matang kita biarkan hingga suhu ruang. Nah, baking lover jangan lupa setelah 1 menit gitu ya, dibiarkan terbuka, lalu kemudian bisa ditutup dengan loyangnya, supaya cake kita tidak menjadi kering karena terkena udara. Nah, selanjutnya kita akan segera menghias cake keju gondrong kita. Nah, ini kita siapkan cake yang sudah matang, lalu kemudian krim ya, krim yang sudah kita mixer, lalu kemudian siapkan piping bag, kemudian cake board ya, siapkan juga squid untuk mempermudah kita memoles cake-nya, lalu siapkan buah-buahan yang sudah kita siapkan. Misalnya saya hari ini mau pakainya strawberry. Kita masukkan krimnya. Lalu kita
Sekarang kita rapikan bagian tepi cake-nya dengan menggunakan scraper. Selanjutnya kita hias dengan keju parut gondrong. Nah, baking lovers, untuk keju bagian tengahnya, kalau kita tidak suka yang menumpuk modelnya, nah ini bisa diambil gitu ya, dengan cara ini tekan dulu, kemudian kita potong pelan-pelan dengan ring cutter supaya kita bisa ambil bagian tengahnya. Nah, ini hanya sampai bagian tengahnya, tidak menumpuk aja. Oke. Nah, saya punya tips untuk semua baking lovers ya, supaya buah-buahan yang kita taruh di atas cake kita itu jadi glossy, itu cantik ya, kelihatan fresh. Nah, jangan lupa boleh di semir sedikit gitu ya dengan dengan gel gitu ya, dengan clear gel. Ini oles buah-buahannya dengan sedikit clear gel. Nah, clear gel ini kalau susah didapat, bisa buat sendiri aja ya, dengan masak sedikit agar-agar ya, atau puding jelly.
Nah, ini kita transparan putih gitu. Oke, baking lovers, selesai sudah cake kita kali ini, yaitu cake keju gondrong klasik. Tuh ya, jadi jangan lupa segera dibuat karena cake-nya sangat lembut gitu dan proses pembuatannya juga sangat mudah. Pastikan Anda menggunakan keju winches ya, keju cheddar winches, supaya Anda lebih mudah memarutnya ya tanpa harus putus-putus. Terima kasih buat keju winches yang sudah memungkinkan selesainya video tutorial untuk materi kita kali ini. Jangan lupa jika Anda suka, like tayangan ini, lalu kemudian subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa. Untuk baking lovers yang ingin mempelajari resep-resep anti gagal lainnya, bisa mengunjungi Instagram saya untuk melihat jadwal kelas-kelas kursus yang akan diadakan secara online. Jangan lupa